Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Aida Yasrina dan teman saya Yudhana Sari ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu hasil analisis ANOVA 2 arah dengan interaksi, yaitu pada data ketertarikan pengunjung bioskop XX1 di Malda Mogot. Dan terima kasih kepada selaku ibu dosen, yaitu Ibu Siti Rogaya, telah mempersilahkan kami untuk berpresentasi. Kepada teman-teman sekalian, mohon untuk disimak dengan seksama hasil presentasi kami. Akan membacakan slide pertama, yaitu industri film. Industri film terdiri dari institusi teknologi dan komersial pembuatan film, yaitu perusahaan produksi film, studio film, sinematografi, animasi, produksi, film, penulisan skenario, praproduksi, pasca produksi, festival film, distribusi, dan aktor. Meskipun biaya pembuatan film menyebabkan produksi film terkonsentrasi di bawah naungan perusahaan produksi yang berdiri sendiri, kemajuan dalam peralatan pembuatan film yang terjangkau, serta pemerluasan peluang untuk memperoleh modal investasi dari luar industri film itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pengaruh ketertarikan pengunjung dalam konteks industri perfilman untuk mencapai tujuan tersebut. Metode analisis variasi ANOVA 2 arah dengan interaksi akan digunakan untuk memahami kekuatan pengaruh ketertarikan pengunjung. Uji ANOVA yang memiliki suatu akses interaksi yang signifikan menunjukkan bahwa efektif klarifikasi bagi suatu faktor. Penelitian melakukan analisis ANOVA 2 arah untuk mengetahui pengaruh judul film faktor A dan waktu pemutaran faktor B terhadap jumlah pengunjung bioskop di mall dan mogot. Data yang diambil digunakan adalah jumlah data pengunjung bioskop. Slide yang kedua, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup dari analisis ANOVA 2 arah dalam penelitian ini mencakup satu objek penelitian, yaitu bioskop XX1 di mall dan mogot. 2. Variabel penelitian, yaitu variabel independen jumlah pengunjung bioskop XX1 di mall dan mogot. Yang kedua, ada variabel independen. Yang pertama ada judul film, faktor A dengan 3 level, Badarawi, di ambang kematian, dan menjelang maghrib. B. Waktu pemutaran, faktor B dengan 2 level, yaitu jam 16:10 dan jam 18:20. Ruang lingkup 3. Analisis data. Analisis ANOVA 2 arah two-way ANOVA untuk menguji pengaruh judul film faktor A dan waktu pemutaran film faktor B serta interaksi di antara keduanya terhadap jumlah pengunjung bioskop. 2. Analisis akan mengungkapkan apakah jumlah film dan waktu pemutaran serta kombinasi keduanya berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengunjung bioskop. 3. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan daya tarik pelanggan, misalnya dengan memilih judul film dan waktu pemutaran yang paling optimal untuk memaksimalkan pengunjung. Dengan demikian, ruang lingkup analisis ANOVA 2 arah dalam penelitian ini terdapat batas pada jumlah pengunjung bioskop mall dan mogot dengan pertimbangan dua faktor independen, yaitu judul film, waktu pemutaran. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak manajemen bioskop untuk menentukan strategi pemasaran dan pengelolaan bioskop yang lebih efektif. Studi kasus pengumpulan data jumlah pengunjung bioskop XX1 dan mogot pada pemutaran film Badarawi di ambang kematian menjelang maghrib. Data diambil di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan weekend pada jam 16:10 dan 18:20. Data ini digunakan untuk uji ANOVA 2 arah dengan interaksi. Berikut adalah data-datanya. Data analisis kasus. Di sini kami mengambil 3 film, yaitu Bandarawi di jam 16:10 dan jam 18:20, di ambang kematian 16:10 dan 18:20, menjelang maghrib 16:10 sampai 18:20. Nah, di sini kita mengambil pada hari Senin sampai Minggu, ada 7 hari. Lalu jumlah, nah ini adalah jumlah dari hari Senin ke sampai Minggu. Jadi 120 ditambah 145 ditambah 110 ditambah 136 dan sampai hari Minggu, yaitu dengan jumlah 2.533.
selanjutnya sama, dia kematian dan juga menjelang maghrib. Lanjut, slide selanjutnya ini ada analisis formula hipotesis, yaitu baris 3, kolom 7, N-nya 2. Jadi baris 3 yaitu karena kita ada Bandarwi, dia kematian dan juga menjelang maghrib. Kalau kolom itu 7 dari Senin sampai Minggu. Oke, lanjut di formula hipotesis. Nah, ini HO sama dengan A1 sama dengan A1 sama dengan A3 sama dengan 0. Pengaruh baris kurang dari rata-rata ketertarikan pengunjung bioskop yang berbeda. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1. AI atau tidak sama dengan 0. Jadi A1 ini, alpha 1 ini, alpha 2, alpha 3 itu adalah baris. Oke, jadi kenapa 3? Karena barisnya 3. Lanjut, ini yang kedua, HO sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan B5 sama dengan B6 sama dengan B7 sama dengan 0. Pengaruh kolom lebih dari di mana rata-rata tarikan pengunjung bioskop berpengaruh terhadap nama film yang berbeda. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1, BI sama dengan tidak sama dengan 0. Oke, jadi ini base ini itu adalah kolom, dimana kolom kami itu sampai dengan 7. Oke, lanjut, HO sama dengan AB11 sama dengan AB12 sama dengan AB13 sama dengan AB14 dan selanjutnya sampai AB37. Pengaruh kolom dan baris kurang dari di mana ketertarikan pengunjung dan nama film tidak ada pengaruh interaksi yang diberikan terhadap pengunjung. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 ABI J sama dengan tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Jadi kita masih dianalisis, yaitu taraf nyata A dan F tabel. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Untuk baris, ini rumusnya F1 sama dengan baris dikurang 1, F2 sama dengan kolom dikali baris, N dikurang 1. Jadi, untuk baris kan sama dengan 2. Kenapa dapat 2? Jadi baris kita kan 3 dikurang 1 itu kan 2. Dan kolom dikali baris. Jadi kolom kita itu 7 dikali barisnya 3, jadi kan 21. Nah, jadi F 0,05, 2,21 sama dengan 3,47. Nah, 3,47 ini kita dapat dari tabel 5%. Nah, lanjut untuk kolom ini ada rumusnya F1 sama dengan kolom dikurang 1, F2 sama dengan kolom dikali baris, N dikurang 1. Jadi kolomnya kan kita 7 dikurang 1 jadinya 6. Nah, untuk kolom kali baris 7 dikali 3 yaitu 21. Jadi F 0,05, 6,21 sama dengan 2,57. Nah, itu sama 2,57 dapat dari tabel yang 5%. Oke, lanjut untuk interaksi rumusnya F1 sama dengan kolom dikurang 1, baris dikurang 1, F2 sama dengan kolom dikali baris, N dikurang 1. Jadi kolomnya itu kan kita ada 7 ya, 7 dikurang 1 kan 6, barisnya ada 3 dikurang 1 kan 2, jadi 6 kali 2 itu kan 12. Lanjut, jadi kolom dikali baris, jadi kolom ini kan 7 dikali barisnya itu 3, jadi 7 kali 3, 21. Jadi F 0,05, 12,21. Nah, sama dengan 2,25. Lanjut, slide selanjutnya, statistik uji yang digunakan. Jadi, HO diterima jika F1 kurang dari F 0,05, 2,21. Sama dengan 3,47. Yang HO ditolak jika F1 lebih dari F 0,05, 12,21 sama dengan 3,47. B, HO diterima jika F2 kurang dari F 0,05, 6,21 sama dengan 2,57. HO ditolak jika F2 lebih dari F 0,05, 12,21 sama dengan 2,57.
HO diterima jika F3 kurang dari F 0,05 12,21 sama dengan 2,25. HO ditolak jika F3 lebih dari F 0,05 12,21 sama dengan 2,25. Slide selanjutnya yaitu tabel analisis varians ANOVA. Ini jadi yang hari Senin itu kita totalin semuanya per baris, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Minggu kita hasilin, kita totalin, kita jumlahkan per baris. Kemudian di sebelah kanannya itu ada total itu per kolom. Jadi Bandarawi J120, 145, 110, 136 itu kita jumlahkan total 2533. Oke, lanjut slide selanjutnya yang tabel analisis variance ANOVA. Jadi ini JKT rumusnya sama dengan B sigma I sama dengan 1, K sigma J sama dengan 1, N sigma C sama dengan 1, X kuadrat IJC dikurang T kuadrat sama dengan BKN. JKT jumlah kolom total sama dengan 120 pangkat 2 sama 145 pangkat 2 sama dengan 110 pangkat 2 sama dengan 136 pangkat 2. Ini total jumlah data semuanya itu dipangkatin 2, dikuadratkan 2. Dikurang 7.618 kuadrat per 42. Sama dengan 1.760.708 dikurang 1.381.760. Sama dengan 378.948. Oke, lanjut ini yang JKB, jumlah kuadrat baris sama dengan, ini rumusnya ya, sama dengan sigma BI sama dengan 1 T kuadrat per KN dikurang T kuadrat per BKN. Jadi sama dengan 2.533 kuadrat tambah 2.466 kuadrat ditambah 2.619 kuadrat. Jadi ini per baris ya, jumlah per baris yang tadi ada di tabel sebelumnya itu per baris. Itu dapat 2.533 dari Bandarawi, dari Diambang Kematian, dan juga dari menjelang maghrib. Nah, itu dikuadratin semuanya di per 14. Jadi ini per 14 ini dapat dari kayak per barisnya, jumlah per barisnya itu. Nah, dikurang 7.618 kuadrat per 42 itu jumlah total datanya. Sama dengan 1.382.600 dikurang 1.381.760 sama dengan 840. Yang JKK jumlah kuadrat kolom. Rumusnya sigma K J sama dengan 1 T kuadrat J per BN kurang T kuadrat per BKN. Jadi ini 796 kuadrat ditambah 766 kuadrat tambah 798 kuadrat tambah 749 kuadrat tambah 84 kuadrat tambah 1883 kuadrat tambah 1737 kuadrat. Nah, 796 ini dapat dari per kolomnya itu. Jadi hari Senin 796, Selasa 766, Rabu 798. Jadi itu hasilnya yang ada di tabel sebelumnya. Nah, 6 itu per 6 itu dapat dari per baris. Jadi kayak 120, 145, 118, 119, 125, 142, 149 itu kan ada 6. Nah, itu dapat dari situ, dari yang hari Senin ke bawah itu kan ada 6, jadi dapat dari situ. Dikurang 7.618 kuadrat per 42. Jumlah datanya 42. Sama dengan 233.801. Oke, lanjut. JKI sama dengan sigma B I sama dengan 1, sigma K J sama dengan 1, T kuadrat IJ per N dikurang sigma B I sama dengan 1, T kuadrat I per KN dikurang sigma KJ sama dengan 1 T kuadrat J per BN plus T kuadrat per BKN.
Jadi ini JKI sama dengan 265 kuadrat tambah 246 kuadrat tambah 255 kuadrat sampai dengan 585 kuadrat. Jadi 265 ini dapat dari hasil jumlah tambah yang Bandarawi itu yang hari Senin itu kan ada di jam 16.10 dan 18.20. 120 ditambah 145 dan dari Selasa 110 tambah 136 sampai dengan menjelang maghrib yang di jam 16.10 sampai dengan jam 18.20. Lalu dikuadratkan. Dan per 2 itu dapat dari taraf nyatanya dikurang 1.382.600 dikurang 1.615.561 ditambah 100.381.260 sama dengan 13.525. Oke, lanjut. Ini yang JKE, JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKI. Jadi hasil JKT-nya itu kan 378.948 dikurang 840 untuk JKB, 233.801 untuk JKK, dikurang lagi 13.525 untuk JKI, dan hasilnya sama dengan 130.782. Jadi ini set selanjutnya tabel analisis variance ANOVA. Jadi ada sumber variance, itu rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, error, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan FO. Jadi ini jumlah JKB-nya itu kan yang rata-rata baris 840. Nah, derajat bebasnya ini untuk rumusnya itu baris dikurang 1. Jadi barisnya kan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, rata-rata kuadratnya itu S kuadrat S1 kuadrat sama dengan JKB per DB sama dengan 840 per 2 sama dengan 420. Dan FO-nya F1 sama dengan S1 kuadrat dikurang S4 kuadrat. Nah, sama dengan 420 per 6.227,7 sama dengan 0,06. Rata-rata kolom JKK-nya 233.801. Nah, derajat bebasnya kolom dikurang 1, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Rata-rata kuadratnya S2 kuadrat sama dengan JKK per DB sama dengan 233.801 per 6. Dia hasilnya 38.966. FO-nya F2 sama dengan S2 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 38.966 per 6.227,7 sama dengan 6,26. Interaksi JKI sama dengan 13.525, derajat bebasnya B dikurang 1, kolom dikurang 1, jadi barisnya kan 3 dikurang 1 itu 2, kolomnya itu kan 7 dikurang 1, 6, jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Rata-rata kuadratnya S3 kuadrat sama dengan JKI per DB sama dengan 13.525 per 12, itu 1.127 hasilnya. FO-nya F3 sama dengan S3 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 1.127 per 6.227,7 sama dengan 0,18. Untuk error, JKI-nya 130.782, derajat bebasnya baris kali kolom N dikurang 1. Jadi barisnya 3, kolomnya 7, 3 kali 7, 21. 2 dikurang 1, 1, jadi 2 kali 1, 1, jadi hasil 21. Rata kuadratnya S4 kuadrat sama dengan JKE per DB, itu sama dengan 30.782 per 21. Sama dengan 6.227,7. Untuk totalnya JKT ini jumlah kuadratnya 378.948. Untuk derajat bebasnya baris kali kolom kali N-nya itu yang 2 dikurang 1, jadi 3 kali 7 kali 2 itu 42 dikurang 1, jadi 41. Selanjutnya menarik kesimpulan, karena F1 sama dengan 0,06 kurang dari FO 0,05, jadi 2,21 sama dengan 3,47, maka HO diterima di mana tidak ada pengaruh rata-rata ketertarikan pengunjung bioskop yang berbeda.
Jadi kalau F1-nya F-nya lebih kecil daripada HO berarti diterima, jika F-nya lebih besar daripada HO berarti ditolak. Oke, jadi lanjutnya karena yang kedua itu karena F2 6,26 lebih dari F 0,05 6,21 sama dengan 2,57 maka HO ditolak, di mana rata-rata ketertarikan pengunjung bioskop berpengaruh terhadap nama film yang berbeda. Jadi kalau HO-nya ditolak ini dia berpengaruh. Nah, lanjut karena F3 sama dengan 0,18 kurang dari F 0,05 12,21 sama dengan 2,25 maka HO diterima, di mana ketertarikan pengunjung dan nama film tidak ada pengaruh interaksi yang diberikan terhadap pengunjung bioskop. Lanjut, slide selanjutnya gambaran kurva. Gambaran kurva ini di mana tidak ada pengaruh rata-rata ketertarikan pengunjung bioskop yang berbeda. Ini menolak HA menerima HO ya, karena yang pertama itu kan HO itu 0,06 dan HA-nya kan 3,47. Kenapa HO-nya ada di sebelah kiri 0,06? Karena dalam bilangan paling kecil itu kan kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Nah, jadi paling kecil itu kan ke kiri ya. Kalau ya pokoknya ke kiri. Nah, jadi 0,06 di sana di sebelah kiri dan HA-nya di sebelah kanan. Jadi menolak HA menerima HO. Karena menerima HO, jadi tidak ada pengaruh rata-rata ketertarikan pengunjung bioskop. Jadi HO-nya diarsir karena dia menerima. Lanjut yang kurva kedua, yaitu HA-nya 2,57 dan HO-nya 6,26. Menerima HA menolak HO. Nah ini gambar kurvanya. Jadi kenapa jadi HA-nya ini harus digaris kritis. Karena dia menerima HA, jadi diarsir yang di HA-nya. Balik lagi dalam bilangan, karena HA-nya harus digaris kritis, jadi kalau paling bisa kan sebelah kiri, jadi dia sebelah kiri dan HO-nya di sebelah kanan, yang 6,26. Lanjut ke kurva ketiga, ini HO-nya 0,18, HA-nya 2,25, jadi menolak HA menerima HO, di mana ketertarikan pengunjung dan nama film tidak ada pengaruh interaksi yang diberikan terhadap pengunjung bioskop. Jadi karena menerima HO, jadi yang HO-nya ini diarsir 0,18 di sebelah kiri, 2,25 sebelah kanan kan lebih besar. Jadi karena menerima, jadi yang menerima harus diarsir HO-nya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis ANOVA dua arah yang dilakukan, terdapat pengaruh yang signifikan dari judul film aktor A terhadap jumlah pengunjung bioskop XX1 di Maldaan Mogot. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pengunjung antara film Bandrawi, Diambang Kematian, dan Menjelang Maghrib. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari waktu permutaran faktor B terhadap jumlah pengunjung bioskop XX1 di Maldaan Mogot. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pengunjung antara pemutaran film pada jam 16.10 dan 18.20. Yang ketiga, terdapat interaksi yang signifikan antara judul film faktor A dan waktu pemutaran faktor B terhadap jumlah pengunjung bioskop XX1 di Maldaan Mogot. Ini berarti bahwa efek dari judul film terdapat jumlah pengunjung tergantung pada waktu pemutarannya. Dan sebaliknya, efek dari waktu pemutaran tergantung pada judul filmnya. Dan slide selanjutnya itu dibacakan oleh Yuli. Slide terakhir adalah saran. Pihak manajemen bioskop XX1 di Maldaan Mogot disarankan untuk mempertimbangkan judul film dan waktu pemutaran secara bersamaan dalam menentukan strategi pemasaran dan pengelolaan bioskop untuk meningkatkan jumlah pengunjung. 2. Untuk film-film tertentu, manajemen bioskop dapat mengatur waktu pemutaran yang lebih sesuai untuk mendapatkan jumlah pengunjung yang optimal. Misalnya film Badawi mungkin lebih cocok diputar pada jam 18:20 menit. Sedangkan film Diambang Kematian mungkin lebih sesuai diputar pada jam 16:10 menit. 3. Manajemen bioskop juga disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain untuk memungkinkan mempengaruhi jumlah pengunjung seperti harga tiket, promosi,
dan preferensi pengunjung agar dapat mengembangkan strategi yang lebih komparatif. 4. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kombinasi judul film dan waktu pemutaran yang paling efektif dalam menarik minat pengunjung di masa yang akan datang. Oke, presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya dan juga Yuli. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.